Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Saya selalu bersyukur dan merasakan sangat bahagia apapun yang datang dan yang hadir pada kami dan pemimpin-pemimpin kami, juga tim 100 juta yang ada di tulisan. Itulah yang terbaik untuk meraih dan memiliki kesuksesan yang jauh lebih besar lagi dari bisnis kami untuk dunia dan akhirat kami. Demikian eh, doa dari kemakmuran satu eh, dengan membaca Al-Fatihah bersama. Marilah berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga eh, kita semua akan lebih sukses, lebih bahagia dan happy, rezeki berlimpahan dan kaya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih. Terima kasih Mbak Ayitin ya. Oke. Ayitin, terima kasih untuk doanya. Alhamdulillah dijabah doa-doanya buat kita semua. Amin. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita sudah mulai masuk ke materi. Tetapi sebelum masuk materi, seperti biasa kita mau dengar testimoni baik dari segi produk maupun dari segi keberuntungan apa yang didapat ya. Ah, Terus kebermanfaatan apa, rasa syukur apa yang Anda dapat untuk di-sharingkan menjadi sedekah buat teman-teman semua. Oke, yuk silakan siapa dulu? Mas Ervan mungkin nih punya testimoni menarik, silakan. Kemarin ikut acara apa kemarin Mas Ervan di Jogja? Halo Mas Ervan. Oke, thank you Pak. Kesempatan untuk saya pertama ya. Oke. Yang pertama jelas saya excited sekali ya karena tidak menyangka ternyata acara yang kemarin saya hadiri itu para senior ya. Jadi saya hadir di para senior, saya melihat mereka-mereka yang dulu teman-teman lama Pak Yudi ya di kelurahan sebelumnya ada beberapa di situ dan ada juga eh, yang selama ini memasok alat-alat ya dari PT Cantika. Jadi saya sempat berkenalan. Nah, cuma lupa foto ya, karena saking groginya ketemu sama orang sugih, bawa mobil yang keren. Nah, jadi pas lupa foto Pak saya. Ya kalau memang bulan depan diizinkan ketemu lagi ya, saya akan foto di depan mobilnya gitu. Ya. Oke, kemudian ini yang jelas saya banyak belajar di situ, tentunya belajar beberapa hal yang terjadi di sana, experience sial ya, learning saya belajar di sana. Kemudian saya juga bersyukur banyak rezeki yang saya dapatkan ya, mulai dari rezeki makanan gratis dari pagi, makan makan soto gratis, ya kemudian makan siangnya makan lagi gratis gitu, jadi dapat gratis terus ya. Mudah-mudahan besok berikutnya kalau pertemuan itu saya juga bisa memberikan sesuatu buat tamu-tamu yang hadir dengan gratis ya. Kalau kemarin yang ngasih gratis kan baru dari Tradmed ya melalui Pak Yudi ya. Jadi apa namanya kemarin saya baru sekedar jadi bagian dari acara ya. Saya ingin memberikan kemampuan saya diberi kesempatan untuk mendampingi Pak Yudi ya, memberikan suasana di acara itu pelatihan ya hipnoterapi bergabung dengan law attraction. Jadi mungkin di situ saya dapat kesempatan mencoba memberikan kontribusi ya. Kemudian saya juga yang ketiga sih ini sepulang dari sana kenalan dengan saudara dari Dani Manaf ya, Ahmad Dani ya, itu sempat berfoto juga dan saya tahu ternyata AI itu manfaatnya sangat banyak. Saya ditunjukin
musikalitas yang keren dari yang beliau bikin dari hanya sekedar AI ya, jadi video AI dan apa namanya, saya di situ semakin ingin belajar lebih gitu. Terus kemudian pulang dari sana main ke rumah Pak Toto dapat lagi kopi gratis ya. Padahal waktu di acara sempat ditawarin katanya mau kopi Mas. Nah, ternyata nggak jadi dapat. Ya belum rezekinya waktu di acara. Nah, cuma ditawarin tok. Terus ternyata di rumah Pak Toto akhirnya dapat kopi juga. Benar berarti apa rezeki itu tidak kemana. Dapat kopi. Terus kemudian yang ke terakhir pulang dari sana dapat kabar apa yang luar biasa dari saya ya berarti eh, semakin ke depan rezeki semakin berlimpah ya. Jadi komitmen saya untuk masa depan semakin terbuka lebar ya karena saya semakin tahu harus bagaimana ke depannya ini dan insya Allah berita gembira itu akan membuat saya semakin bersinar Pak Yudi. Amin. Amin, amin. Ya. Oke, makasih Mas Ervan testimoninya. Jadi kemarin Mas Ervan dapat ilmu banyak sekali dan ketemu banyak orang-orang kaya ya di Jogja. Kita ajak Mas Ervan berkolaborasi. Saya kebetulan kemarin kasih training hipnoterapi dengan Law of Attraction yang isinya orang kaya semua, ya, dan pengusaha hebat semua, mayoritas lah ya, mayoritas. Dan Mas Ervan senang sekali kemarin ya, alhamdulillah ikut belajar juga dan saya juga belajar juga melihat bagaimana orang-orang yang hidup berkelimpahan itu seperti apa ya. Dan mereka semua sahabat-sahabat saya juga kemarin. Oke, makasih. Oke, siapa lagi yang punya testimoni? Yuk, sekarang yang lain, mungkin produk silakan. Oke, silakan. Ini siapa nih? Dengar suaranya nggak ada orangnya. Mbak Us Pak. Oh, Mbak Us. Oke, Mbak Us, silakan testimoninya. Halo Mbak Us. Kepencet kayaknya ya. Oke. Oke, Iya, Mbak iya, Us, Pak. monggo. Silakan testimoninya. Iya, iya, kadung kepencet, Pak. Ini testi, Pak. Maaf, Pak. Gini, Pak. Ya. Alhamdulillah, ini beberapa hari ini, sebentar ya. Beberapa hari ini, alhamdulillah ada kok keajaiban lah kayak gitu. Suami biasanya saya ikut sana sini kayak gitu toh. Kadang Bu MLM atau konvensional nggak pernah tertarik lah kayak gitu. Nah ini kan fake di dunia suami kan praktek praktek itu jadi luka-luka kencing manis yang yang parah gitu ya, parah bahkan kadang satu kepal tangan kita masuk ke pantatnya nggih ngapunten ke pantatnya si pasien itu alhamdulillah itu ya ini cepet gitu. Oke. Lah kemarin bareng operasi orang sakit dikasih gamat. Terus suami bilang, "Bu, ini kok nganu ya? Cepat sembuh ya gitu. Ini gara-gara gamat atau apa? Yuk gara-gara gamat lah ya. Soalnya kan yuk jenengan sering juga menangani pasien tanpa gamat kan yuk agak lama kan. Lah ini setelah pakai gamat kelihatan beberapa hari langsung kelihatan kering kayak gitu. Gamat sama itu Pak, sama ventilator ventilator yang Meru, Softly Meru. itu. Ya, itu Iya. dipadu, luka dikeringkan, luka dibersihkan ya. Nah, proses luka itu 1 jam, Mbak. 1 jam sudah Hmm. selesai kayak gitu, ditutup dengan kasane diganti dengan ventilator Softly itu, terus Oke. dipadu diminum gamat kayak gitu, dua dua kali dua gitu. Ngendikane Pak Hmm. Yudi kemarin enak 2 kali 2 gitu. Lah kula nggih matur Bapak gitu 2 kali 2 alhamdulillah ini kemarin juga ada lagi dikasih lagi. Moga-moga naik itu Bapak eh, di 100% nang itu ikut gitu loh Pak. Ini kan yo baru beberapa kali gitu. Moga-moga kayak gitu. Doake nggih Bapak Pak Yudi sama teman-teman moga-moga ya ini segera Bapak full head di Gamat Track gitu. Matur Amin. nuwun. Oke, makasih Mbak Us. Wah, ini testimoninya Nggih. menarik
sekali ya. Karena Sama-sama. kebetulan suaminya Mbak Us, Mas Tomo ini memang dunianya dalam dunia medis ya, menanganin orang-orang yang lukanya parah-parah, yang kadang udah mungkin rumah sakit pun nyerah, malah minta tolong ke bagian Pak Tomo aja lah yang diserahkan ya. Dan luka-luka yang berat-berat yang biasanya lama, ternyata dengan gamat bisa jauh lebih cepat, alhamdulillah. Dan ditambah dengan Softly Meru ya, kombinasi yang bagus. Oke, makasih Mbak Us, ini menginspirasi Nggih, buat Pak, teman-teman sama-sama nggih. yang lain. Ya, alhamdulillah. Keren, jadi sedekah alam raya. Alhamdulillah. Ini Mbak Us juga selamat juga nih dapat hadiah lagi ya, dapat hadiah ini apa namanya? Hydrogen water yang biomagnetik ya, yang ada Nggih, Pak, biomagnetik. matur nuwun. Nggih, Ya, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. aman ya. Dan mungkin teman-teman yang lain nanti yang mau segera ambil peluang ini, ada kebetulan masih diperpanjang sampai karena Iya, Pak. waktunya sangat mepet ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau ambil masih diperpanjang sampai Sabtu depan ya. Karena karena kebetulan kan produknya baru ready hari Sabtu ini, makanya Nggih. eh, teman-teman banyak yang pengen ngejar juga, ya udah kita undurkan sampai Sabtu depan. Silakan siapa yang mau dapat Amin, keren. hadiah Pak mau ini tanya, ya. Pak. Iya, Nanti aja, nanti. Kasihan, nanti ya, aja. oke. Di balik layar. Maaf, nggih. Nggih, nggih. Oke, Nuwun. makasih Mbak. Selamat ya, tambah awet muda nih. Makasih. Yo, makasih. Amin. Ya, ya, oke. Buat teman-teman silakan. Siapa lagi yang punya testimoni menarik? Oh, Mbak Sri Harmatatik, silakan. Udah dibuka mic-nya. Bu Tati ya. Monggo Bu Tati, silakan mungkin punya testimoni keberuntungan apa, rezeki apa. Ini kan baru pindah rumah katanya. Iya, Pak. Yuk, silakan. Ya Pak, kalau ini suara saya bisa didengar nggak ya? Bisa masuk, Ini Pak, silakan. ya. Oke, ya. Ini saya mau testimoni Pak, kalau belum Iya. ada. Ya, monggo. Ya. Yang pertama itu saya merasakan dari sisi manfaat dari produk-produk yang selama ini saya konsumsi, itu memang betul-betul ternyata produk-produk yang direkomendasikan oleh Klub 100 Juta kan adalah produk-produk yang kualitasnya tinggi ya. Gitu. Jadi kemarin itu saya kebetulan kan baru sempat kemarin ya untuk cek HP saya gitu kan. Nah, ternyata itu HP saya itu rendah gitu. Padahal saya itu nggak merasa apa-apa sama sekali. Dimana dulu pernah saya posisi HP rendah itu sudah gampang kunang-kunang gitu matanya dan pernah pingsan juga. Tapi kemarin kok ternyata saya juga kaget ya dengan HP segitu kok selama ini saya nggak pernah merasakan apa-apa gitu. Jadi tadi benar kata Mas Irfan, ini saya posisi lagi di rumah sakit untuk kontrol gitu Pak. Nah kemudian keajaiban yang kedua itu ya dari ilmu Klub 100 Juta. Ya alhamdulillah kemarin pada saat memang betul-betul pas baru butuh uang gitu kan. Dan itu luar biasanya tiba-tiba ada yang kontak saya gitu, kemudian minta dibantu untuk dianterin untuk untuk pengurusan keberangkatan umroh gitu. Ya, jadi alhamdulillah di situ saya akhirnya dapat rezeki yang betul-betul nggak terduga kemarin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk rekomendasi dari Bapak selama ini. Ya, itu aja testimoni. Makasih, alhamdulillah ya. Ya, makasih nih infonya menarik dan testimoni menarik ya, rezekinya juga menarik. Oke, menarik sekali. Oke, Mbak Dewi selamat ya. Ternyata dengan HB yang biasanya bikin pingsan atau kunang-kunang, ternyata setelah menggunakan produk-produk yang direkomendasikan di Klub 100 Juta kan, ada enzim yang disemprot, ada gamat yang diminum, ada spirulina yang diminum ya. Terus ada Meru ya kaos kakinya ya dan sebagainya, ternyata kombinasi itu bisa membuat fit badannya. Oke. Dan rezekinya juga ngalir. Oke, sip. Ada lagi tadi yang sempat terputus tadi kayaknya Bu Tati, jadi nggak nih? Kayaknya mau buka nutup apa handphonenya ya? Problem. Kayaknya oke, monggo Bu Tati. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinyal, Pak, sinyalnya jelek. Oh, makanya hilang-hilang. Ya, oke, menarik. Silakan testimoninya Bu Tati.
Iya Pak, kemarin hari ini hari Minggu gitu, hari Minggu Oh, hari Minggu. ada KKE temenku Karanganyar itu jatuh Pak, jatuh Hmm. jatuh di rumah kepleset itu loh Pak. Dia juga punya punya gula juga, terus akhirnya dia nggak bisa jalan tuh Pak. Terus Hmm. Pak udah periksa belum? Ya udah Bu, tapi masih sakit punggungnya. Terus saya terapi Pak, terapi pakai iontera gitu. Habis saya iontera, terus tak tak tunggu sebentar Pak, antaranya ya berapa jam lah gitu. Itu gimana Pak Budi saya gitu. Terus dia belajar merangkak Pak, merangkak mau berdiri itu sakit. Terus akhirnya habis saya terapi itu alhamdulillah bisa berdiri Pak. Gitu. Pak Oh, Budi pakai sudah bisa iontera. berdiri, katanya rasanya nyeri itu berkurang. Oh, luar Iya, biasa. terus Berapa lama di terus ionteranya? tanya itu kan itu ya Nah, juga. Iya, saya ionteranya setengah jam, Pak. oh, Heeh. setengah jam. Di rumahnya di dekat alun-alun Karanganyar. Lah, udah minum obat, Pak. Ya udah, Bu. Gula saya kan tinggi, tinggi banget. Tapi kok di ion enak gitu. Tuh, ya Pak. Besok bisa panggil saya lagi. Oh ya Mbak Tati. Gitu Pak Ah, Yudin. oke, Alhamdulillah ya. menarik. Salam Selamat ya, semua. makasih Mbak Tati, Iya, menginspirasi jadi sedekah buat Bu Tati, inspirasi buat teman-teman. Iontera selalu dibawa kemanapun, ternyata saya bawa luar Pak. biasa. Saya juga di Samira itu Ion Teras selalu saya bawa Pak. Oh Ada iya, yang karena juga nanya. Bu Tati ini kan juga di Biro Umroh ya, Samira juga. Jadi teman-teman yang di Samira Alhamdulillah kalau Pak, ada saya apa-apa, 1 bulan Iontera. dapat Ya, bonus Pak, 2 juta. oh iya, Masukkan jamaah Alhamdulillah. 1. Alhamdulillah untuk kontrak Alhamdulillah. rumah Pak, bayar rumah. Iya, saya Iya, doakan lancar Alhamdulillah. terus ya. Heeh, Oke, indah ya. Iya Pak, ya, Pak Yudi mohon doanya. Pak Yudi juga saya sehat-sehat, doakan. Bu Dewi sehat-sehat Amin, semua. amin. Rezeki melimpah. Sudah Amin, Pak, amin. matur Oke, nuwun. makasih Bu Tati. Salah, oke, baik ya. Makasih Bu Tati sedekah inspirasinya. Oke, menarik sekali Bapak Ibu, dan sekarang kita mau cerita tentang hipnoterapi untuk menaikkan level kemakmuran ya. Nah, ini memang ini kita akan adakan, mungkin nanti akan kita adakan trainingnya ya secara offline. Memang, oke ya. Oke, sekarang dengar suara saya. Tadi mungkin ada yang di kamar mandi mungkin. Baik, kita mulai masuk ke hipnoterapi untuk menaikkan level kemakmuran kita ya, naikkan rezeki kita lah. Nah, jadi saya mungkin ini sekedar pembuka saja, tapi kalau pada dasarnya ini bisa dilakukan di sesi offline ya, sebetulnya lebih masuk lagi karena perlu fokus yang lebih kuat dan suasana juga yang lebih kuat dan apa namanya istilahnya kesiapan dari kita semua yang lebih siap. Nah, itu nanti kita akan buat offline-nya ya, buat Bapak Ibu kita bikin offline-nya dan mungkin seharian ya, seharian sambil piknik, Nah, kita ada planning rencananya mau piknik sama teman-teman. Tempatnya mungkin bisa di Klaten ya, di Arung Jeramnya bisa seperti dulu kita pernah lakukan, atau mungkin nanti silakan yang punya ide, kita akan segera eksekusi mana yang paling dapat tepatnya ya. Nah, dan ini penting buat kita supaya kita ini yang sudah lama istilahnya menumpuk sampah ya, sampah emosi. Sampah emosi itu sifatnya menyumbat rezeki kita. Dan itu kalau nggak dibersihkan sampahnya, ibarat selokan ya, kalau sampahnya numpuk, maka otomatis selokannya mampet, yang terjadi apa? Air melimpah, bikin banjir seperti kasus di Sumatera ya. Istilahnya air nggak mampet, kemudian ditambah
pohon ditebang, akhirnya bikin longsor, akhirnya jadi bencana. Nah, sama dengan hidup kita, kadang-kadang kita suka lupa melepaskan sampah-sampah yang menyumbat saluran energi kita. Ya, akibatnya sampahnya numpuk, mampet, kemudian aliran rezeki yang harusnya bisa diserap oleh bumi ini atau aliran air diserap oleh bumi tapi karena pohonnya ditebang, yang terjadi malah jadi longsor ya. Gitu, jadi longsor dan akhirnya menimbulkan bencana. Sama dengan kehidupan kita pada saat kita pohon kita ditebang, ya istilahnya potensi kehidupan kita tanpa sadar kita tebang. Kemudian tebangnya itu beberapa di antara sampah yang menutup saluran got, saluran pembuangan yang terjadi pada saat rezeki datang dari Tuhan yang harusnya memberikan kebermanfaatan, kemakmuran, tapi yang terjadi malah jadi bencana. Nah, repot kan? Karena malah terjadi sumbatan, ya akhirnya karena kena sampah. Yang kedua tadi karena nggak bisa diserap oleh kita, maka akhirnya malah menjadi longsoran musibah. Jadi seperti kejadian yang di Sumatera itu konsepnya hampir sama, bahwa ya, ternyata Tuhan itu sering memberikan rezeki kepada kita yang tidak diduga-duga, seperti hujan deras, seperti itu. Namun kalau hutannya masih bagus, tidak gundul, ya, yang terjadi hutan itu tambah subur, tambah memberikan kehidupan yang baik, ya, tambah memberikan oksigen buat sekelilingnya, tambah memberikan kehidupan buat ekosistem hewan di dalamnya, ya kan? Tapi kadang rezeki seperti hujan yang deras itu datang pada hutan, kalau kita tidak kelola hutan itu dengan baik, yang terjadi malah sebaliknya. Yang namanya rezeki malah jadi musibah. Nah, sama dengan rezeki itu konsep yang dasar pada kita, Tuhan Allah tuh kasih rezeki pada kita sering seperti itu. Nah, pada saat kita tidak siap menerimanya, karena kita lupa membersihkan sampah dan sering menebang pohon kita sendiri, ya, pohon kehidupan kita sendiri, yang terjadi itu malah rezeki yang datang malah jadi musibah. Nah, ini saya dengar dari Mardigu ya, kata-kata itu ya. Ini bukan dari saya. Dari Mardigu, pengusaha Mardigu Bosman ya. Bahwa Tuhan tuh memberikan rezeki yang berlimpah seperti hujan itu ya, seperti cerita di Sumatera tadi. Ya, kadang-kadang saya pun dengar kata-kata itu akhirnya saya ngaca, oh iya ya. Saya pun sering ngalamin seperti itu. Ya, kadang-kadang pernah kita ngalamin kondisi-kondisi berat ya di masa lalu kan. Artinya yang mungkin pikiran kita harusnya saya dapat rezeki, tapi yang terjadi malah sebaliknya gitu kan. Nah, itu ternyata karena apa? Karena saya terlalu banyak menebang pohon saya ternyata dan lupa membersihkan sampah-sampah saya atau sampah emosi. Nah, jadi buat kita semua yang pertama, ayo kita tumbuhkan kembali pohon-pohon kehidupan kita ya. Apa Pak pohon kehidupan itu? Yang pertama nih ya, yuk mulai lagi tumbuhkan lagi rasa syukur kita. Jadi teman-teman yang kemarin udah mulai agak lupa tidak melakukan jurnal syukur, termasuk saya. Saya 2 hari ini nggak nulis jurnal syukur ya. Ya. Setelah saya dengar tadi, oh iya ya, saya 2 hari nggak dengar jurnal syukur. Ya, ternyata ini adalah pohon yang kita tumbuhkan. Rasa syukur itu adalah rasa yang kalau kita sering sirami, maka dia menjadi pohon-pohon seperti hutan belantara yang tumbuh subur di dalam kehidupan kita. Maka buatlah jurnal syukur ini menjadi sebuah rutinitas yang wajib ya, untuk membuat hutan kita tumbuh kembali, tidak terjadi longsor tentunya. Oke, tulis lagi jurnal syukur ya, karena ini adalah bagian yang kedua dalam menulis jurnal syukur. Buat level kedalaman, artinya usahakan nulis jurnal syukur di jam-jam antara jam 2 sampai jam 5 lah kurang lebih ya. Jadi antara jam 2 di antara itu. Mungkin paling bagus ya jam 3, setengah 3, jam setengah 4 di antara itu. Tapi dia usahakan di jam-jam tersebut. Kenapa? Karena level energi kita dalam kondisi hipno self ya. Kalau saya bilang hipnoterapi yang alami itu terjadi di jam-jam itu. Terutama jam 2, jam 3, jam 4 itu paling bagus. Nah, pada saat itu kita hipnoterapi diri kita, kemakmuran, keuangan, cinta itu ada di dalam jurnal syukur ini. Ada di jurnal syukur ini kita menulis, tidak pernah nulis yang jelek-jelek kan. Kita menulis rasa syukur yang bahagia.
Kita menulis rasa syukur yang kita rasakan cinta dan sukacita. Dan ini adalah hipnoterapi alami yang kita lakukan setiap malam. Nah, usahakan di jam itu. Tapi kalau kepepetnya lupa, ya nggak apa-apa. Pagi, seperjam segini juga boleh tulis dulu ya. Nah, itu tapi level kedalaman yang tertinggi, hipnoterapi yang tertinggi untuk meningkatkan kesadaran rezeki kita, cinta kita ya, itu adalah menulis jurnal syukur di antara jam 2 sampai jam 4 tadi, di antara itu yang paling maksimal ya. Pak, jam 5 boleh ya, masih bagus juga, tapi yang puncak-puncaknya itu jam 3. Ya, bisa jam 2, jam 3, jam 4. Jadi setelah Bapak Ibu sholat tahajud, buku ini ditulis ya. Ini yang saya diingatkan kembali dengan tulisan tentang jurnal syukur, bagaimana menghipnoterapi rezeki Anda secara alami. Ternyata adalah yang paling gampang adalah kalau kita susah meditasi, susah untuk berdoa khusyuk ya, tapi pengen rezekinya, pohon-pohon rezeki kita tumbuh seperti hutan belantara tadi ya, sehingga siap menerima hujan rezeki dari Allah, tidak menimbulkan bencana longsor ya. Itu ya paling bagus ya jam 2 sampai jam 4 tadi menulis kembali jurnal syukurnya. Ya, nah jadi hari ini ya saya sudah mulai menulis lagi karena 2 hari saya lupa. Kadang-kadang nggak disiplin, nggak ternyata iya ya. Nah, kita tulis lagi di jam hipnoterapi atau self hipnosis bekerja secara alami, yaitu jam 2 sampai jam 4. Oke, sekarang kita coba ya. Saya akan coba tulis ya. Misalnya nih, apa yang saya syukuri dari acara beberapa hari yang kemarin dan kemarin. Nah, misalnya kemarin saya ke Jogja. Lalu saya ketemu dengan orang-orang dan ketemu dapat link yang bagus ya. Itu saya tulis ya. Yang pertama, terima kasih Allah, saya bahagia dan bersyukur perjalanan saya dari Solo menuju Yogyakarta ya. Di acara training, memberi training kepada teman-teman itu berjalan lancar, selamat ya. Tanpa ada masalah dengan kendaraan saya dan tanpa ada masalah dengan kesehatan saya. Terima kasih kami bisa melakukan acara tersebut dengan kondisi yang sangat fit, berjalan lancar, dan terima kasih juga semua orang yang hadir di acara tersebut mendapatkan manfaat yang luar biasa dari materi yang saya berikan. Nah gitu, alhamdulillah. Nah, itu salah satu. Ya, itu yang saya syukuri dari acara. Yang kedua, acara kedua, terima kasih Allah, saya bahagia dan bersyukur ya. Kemarin ketemu dengan satu orang dari jaringan direct selling lain yang di bidang kacamata yang kemudian langsung menyatakan mau siap mendistribusikan produk kita yang untuk mata ya, karena dia sangat membutuhkan produk itu, sudah cukup lama sedang mencari, nggak pernah dapat. Kemarin saya cerita malah nyambung dan dia bilang ini yang lagi saya cari katanya. Alhamdulillah, itu saya tulis juga. Nah itu Bapak Ibu silakan menulis itu ya, dan jadikan sebuah kebiasaan jurnal syukur kembali seperti hanya kita sedang menanam pohon hutan yang sudah gundul kemarin karena kita nggak pernah dapat rezeki dari Allah. Seandainya dapat, yang ada malah kena longsorannya, banjirnya ya. Nah tapi sekarang kita diingatkan kembali oleh saya dengar dari Mardigu Bosman tadi bahwa Anda harus lakukan atau menumbuhkan pohon Anda kembali, pohon rezeki Anda kembali menjadi hutan belantara. Itu adalah yang paling gampang ya, istilahnya kalau hipnoterapi yang paling gampang yang dilakukan adalah dengan menuliskan kembali jurnal syukurnya. Oke, nah itu dari jurnal syukur. Ya, terus saya bersyukur juga ya, kemarin juga pada saat karyawan saya mau gajian kan, itu tanggal 10 tuh kemarin gajian. Ya alhamdulillah pada saat detik-detik mendekati hari gajian itu Allah kasih rezeki. Ada tiba-tiba orderan yang masuk cukup banyak ya, dan alhamdulillah itu juga bisa menyelesaikan di detik-detik terakhir kekurangan gajian karyawan. Keren kan? Nah itu juga namanya pengusaha tuh kan kadang gitu ya, namanya pengusaha konvensional tuh kadang-kadang uang tuh susah diprediksi nih. Waduh ini gini, cari utangan segala macam. Tapi kemarin alhamdulillah saya nggak cari utangan ya. Waktu kemarin tuh saya cuman kita coba kembali ke hipnoterapi, bagaimana hipnoterapi rezeki ini bisa bekerja, yaitu salah satunya dengan bagaimana kita melakukan
jurnal syukur kembali ya. Oke, seperti itu. Itu gambarannya buat teman-teman. Yuk tanam pohon rezeki kita kembali menjadi hutan rezeki yang luar biasa, yang siap memberikan dan menerima rezeki dari langit maupun dari bumi. Itu gambarannya ya. Nah, sekarang yuk kita tapping dulu. Ya, kita tapping untuk mempersiapkan arah jurnal syukur ya. Tappingnya gampang ya. Yuk. Oke, yang nggak puasa silakan minum dulu. Diminum air putih. Ya. Kalau udah kita tapping sama-sama ya. Kata-katanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, saya bahagia dan ucap syukur, atau kami bahagia dan ucap syukur. Walaupun saya sering lupa menulis jurnal syukur karena rasanya males untuk melakukan setiap hari, rasanya pengen menunda-nunda, tapi mulai hari ini dan seterusnya saya menerima kondisi diri saya dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun masih ada rasa malas dalam diri saya untuk menuliskan jurnal syukur setiap hari, tapi saya menerima rasa itu ada dalam diri saya dengan ikhlas. Dan saya pasrahkan hidup saya, semangat saya yang terbaik hanya padamu. Terima kasih Allah, walaupun saya malas, sering lupa dan malas juga menulis secara rutin jurnal syukur. Tapi mulai saat ini, saya menerima kondisi tersebut dan ikhlas. Dan saya pasrahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi rajin menulis kembali jurnal syukur. Saya pasrahkan selalu padamu. Ya Allah, terima kasih. Walaupun saya masih kadang merasa malas menuliskan jurnal syukur, seperti menanam pohon kehidupan saya, pohon rezeki saya, tapi saya menerima kondisi tersebut yang sudah terjadi di masa lalu sampai hari ini dengan ikhlas dan pasrah. Dan tentunya ya Allah, mulai sekarang dan seterusnya, saya juga berkomitmen menulis kembali jurnal syukur dengan disiplin setiap hari. Apapun rasanya dalam diri saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa malas saya yang kadang tidak menulis jurnal syukur dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa menunda saya untuk menuliskan jurnal syukur, menanam pohon rezeki. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Dan mulai sekarang dan seterusnya, terima kasih Allah, saya berkomitmen dengan bahagia menuliskan jurnal syukur seperti saya menanam pohon rezeki saya, hutan pohon rezeki saya tumbuh kembali. Terima kasih, saya bahagia dan bersyukur untuk saya bisa menerima rasa malas saya, menunda saya dengan ikhlas dan pasrah. Dan mulai sekarang dan seterusnya, saya berkomitmen dengan rasa bahagia menuliskan kembali jurnal syukur seperti saya menanam pohon kehidupan saya, rezeki saya dengan ikhlas dan terima kasih Allah untuk rezeki yang mulai mengalir mulai hari ini, yang jelas kami terima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, tarik nafas dalam. Yum, alhamdulillah. Tarik lagi nafas dalam. Masih berangkat. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, senyum. Nah, kita barusan tapping dan alam raya biarkan bekerja. Terus yang kedua nih,
Setelah kita lakukan tapping dan kita komitmen menuliskan kembali cerita syukur, ya walaupun ada rasa malas tetap kita happy, menerima dengan ikhlas dan pasrah. Dan sekarang selanjutnya Anda menulis cerita syukur, ada lagi poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua, setelah menanam pohon kita, ya tentunya sebaiknya pohon atau hutan kita pada saat dia musim tumbuh, dia lagi mulai tumbuh, mulai ada musim panas, mungkin ada hama, ya mungkin ada hewan-hewan yang makan daunnya, artinya ulet-ulet segala macam, itu tentunya kita harus jaga. Kita harus jaga. Nah, bagaimana menjaga pohon-pohon kita tetap tumbuh, pohon rezeki kita tumbuh dengan besar dan subur. Tentunya bisa dikasih antinya, ya. Antinya itu yaitu anti ulat, ya. Yang kedua juga kita kasih pupuk, betul. Nah, apa itulah yang perlu dilakukan, yaitu lakukan anti hamanya itu dengan meningkatkan sedekah kita. Sedekah dengan hari ini Bapak Ibu bertestimoni ini udah sedekah. Karena yang dengar banyak orang, ya, itu udah sedekah. Pak, saya sih belum ada duit buat sedekah, buat makan belum cukup nih. Gimana cara? Ya udah, testimoni dengan keberhasilan, testimoni tentang rasa syukur kepada teman-teman seperti hari ini udah sedekah. Yang kedua, dengan tersenyum kepada banyak orang itu sudah sedekah. Yang ketiga, mendoakan setiap hari banyak orang. Hari ini misalnya doain 10 orang. Ketemu orang, di depan saya ada supir saya kan lagi ngelap mobil. Saya doain, ya Allah, ya terima kasih. Saya berdoa buat supir saya untuk hari ini. Allah berikan rezeki, keuangan yang lebih banyak, dan kesehatannya juga baik, dan keluarganya dalam lindungan dan keselamatan. Terima kasih Allah untuk kabulkan doa saya. Amin. Nah kayak gitu. Ya. Itu depan lagi ngelap mobil saya. Ya, saya doakan dari jarak jauh gitu kan. Saya juga doakan nih misalnya teman-teman yang di sini. Ya Allah, terima kasih ya untuk teman-teman yang ada di klub 100 juta saat ini yang sedang mendengarkan suara saya dan berdoa dan sedang belajar bersama-sama, untuk Allah berikan rezeki hari ini, Allah kasih keuangan yang banyak hari ini lebih baik daripada sebelumnya, daripada kemarin, dan membuat mereka yang ada dalam room ini hari ini betul merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan bisa berbagi buat banyak orang. Terima kasih Allah untuk doa saya untuk dikabulkan yang terbaik. Amin. Gitu ya. Nah, doa itu memang kalau bagus itu ada ucapan, ya Allah saya berdoa supaya orang ini begini-begini, lalu ucapkan belakangnya terima kasih. Terima kasih Allah untuk doa saya dikabulkan yang terbaik. Ya, jadi ada kata kunci juga ternyata saat mendoakan orang lain, ya itu yang saya dengar dari TVB tadi. Nah, itu contohnya. Nah, berapa banyak kita doa hari ini, yuk teman-teman coba doakin 10 orang aja hari ini, dimulai dari yang ada di rumah. Ya, di rumah mungkin sekarang Bapak Ibu ada nggak teman-teman ada keluarga di rumah? Ada kan? Yuk sekarang saya minta Anda coba doakan sekarang orang yang sedang ada di rumah. Ya, coba yuk. Ini hipnoterapi juga untuk rezeki ya. Ya, doakan. Anda sedang bersedekah dalam bentuk doa. Ya, doakan yuk. Oke, coba sekarang saya minta Mbak Astin. Mbak Astin coba doanya seperti apa? Silakan dibuka mic-nya Mbak Astin. Ya, dibuka mic-nya Mbak Astin. Mbak Astin, suara videonya muncul tapi suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya ya. Halo Mbak Astin. Sinyal mungkin ya. Oke, kalau belum bisa dibuka, coba saya mau dengar dari Mbak Ines. Mbak Ines bisa dibuka mic-nya? Coba saya mau dengar doanya Mbak Ines buat orang lain. Barusan apa? Halo Mbak Ines. Oke, siapa dulu deh? Biar diaminkan sama yang lain, dibuka mic-nya. Karena mungkin sinyal ya. Ada nggak nyambung.
Izin saya dulu, Pak. Oke, silakan, Mas Ervan. Ya Allah, saya bahagia dan bersyukur alhamdulillah atas rezeki yang telah diterima oleh ananda saya Aisyah tadi malam, karena hasil karyanya telah dibeli oleh Bapak Yudhoyono Slamet dengan nilai yang luar biasa. Dan saya bersyukur atas kesehatan dan keselamatan istri dan anak-anak saya pada hari ini. Mereka semakin lama semakin bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mic-nya Pak Yudi belum kebuka dari tadi, Pak. Oh iya, oke, silakan. Makasih doanya Mas Ervan. Yuk, siapa lagi yang mau berbagi untuk doanya? Kita aminkan. Untuk orang terdekat dulu ya, keluarga. Doakan hari ini coba. Kirimkan doa karena itu adalah doa cinta untuk membuat pohon hutan kita makin tumbuh subur. Mbak Lucy, boleh Mbak Lucy? Luciani. Boleh dong berbagi doanya. Mbak Lucy biasanya sama ngajar, Pak. Biasanya Oh, sama masih ngajar ngajar. di sekolahan ya. Oh, oke. Oke, sip ya. Yuk, siapa lagi dong yang mau doa biar diaminkan? Untuk orang yang terdekat tentunya. Ya, ini salah satu contoh praktek ya, praktek bahwa bagaimana kita melepaskan doa untuk membuat saldo alam raya kita bertambah, pohon kita semakin subur dan makmur. Pohon rezeki. Ya, oke. Kalau nggak ada mungkin takut nih, ragu-ragu. Ya, cuman kata-katanya bahasanya kurang lebih begitu ya. Nah, contohnya nih, saya doakan misalnya, terima kasih ya Allah, aku bahagia dan bersyukur misalnya kan, untuk rezeki yang diterima oleh pasangan saya yang saat ini sedang pameran dan seminar di Jakarta. Saya berdoa ya Allah untuk acara pameran dan seminarnya berjalan lancar. Saya berdoa supaya rezekinya dan uangnya tambah banyak, tambah berlimpah di acara tersebut dan didapatkan dengan cara yang mudah, ajaib, menyenangkan. Terima kasih Allah untuk Allah berikan yang terbaik. Amin. Nah, gitu kata-katanya kurang lebih ya. Oke, kurang lebih gitu Bapak Ibu. Untuk terus yang langkah yang ketiga adalah jangan lupa dengan langkah yang satunya adalah selain berbagi dengan doa, itu adalah berbagi dalam bentuk sedekah uang atau sedekah makanan ya. Nah, contohnya kalau saya kan contohnya kita beli roti seperti ini, susu seperti ini ya. Ini kami saling kemas ya, kami pakai tas itu. Lalu kita bagi buat ya siapa aja. Jadi kadang-kadang taruh di motor atau taruh di mobil boleh. Itu kita bagi-bagi buat bersedekah. Tujuannya apa? Ya kembali lagi kita memancarkan rasa kasih kita dengan memberi orang lain yang mungkin di pinggir jalan, orang yang lagi parkir ya, atau lagi tukang beca, lagi narik becanya ya kita kasih. Itu contoh-contoh ada, dan kita berikan pada orang-orang yang nggak dikenal sengaja. Kenapa? Tujuannya kalau kita orang dikenal, kadang-kadang kita kan masih berpikir pengen dapat pujian ya, tanpa sadar kita udah dikenal saya kasih. Ya itu tetap nggak apa-apa sih ngasih, nolong orang yang pada yang dikenal. Tapi akan bagus juga kalau kita berbagi pada orang yang nggak kenal dengan kita. Ya makanya orang di pinggir jalan, orang di mana gitu kita kasih aja. Jadi kita biasakan berbagi dengan bentuk makanan karena Nabi juga mengajarkan seperti itu. Tapi kalau kita dalam bentuk uang, biasanya uang tuh ya nilainya kadang-kadang orang tuh nggak begitu melihat gitu ya. Kita ngasih uang 10.000 itu kayaknya kecil dan dia cepat artinya vibrasinya tuh kayaknya biasa gitu. Tapi kalau kita memberi makanan, itu vibrasi yang diterima dan dipancarkan akan berbeda. Ya walaupun 10.000 tapi kalau dalam bentuk makanan
itu nilainya lebih dari 10.000. Apalagi orang itu pas lagi lapar-laparnya kan, seperti itu. Itu salah satu contoh untuk membiasakan teman-teman bikin makanan. Bisa bawa, bisa punya kemasan-kemasannya seperti ini. Ini kan beli nih di toko-toko apa makanan nih kan, jadi seperti ini. Nah, terus lalu dimasukin ya, ini susu, terus ini roti ya. Nah, terus ini ada lagi, kalau anak kecil saya kasih permen dalam ini permen 2, masuk truk gitu. Habis ini ditutup, terus diceklek ya, diceklek. Nah, diceklek kan. Nih. Tuh, udah, ini tinggal habis sehari misalnya Bapak Ibu nyebarin 5 ya. Tapi rutin, dia taruh di motor, serahin ke orang. Bu, silakan roti sama susu misalnya. Buat makan siang Pak, buat makan siang atau pagi tadi subuh ya. Pas habis sholat subuh kita juga biasanya boleh bagi-bagi. Nah, itu contoh bagaimana untuk menaburkan salah satu langkah rezeki kita ya. Nah, ini sama-sama saya bercerita ini tujuannya bukan ria, tapi justru pengen bisa menjadi inspirasi teman-teman melakukan hal yang sama sehingga bisa memberi manfaat lebih banyak orang, ya kan? Seperti itu. Oke, saya rasa waktu sudah menunjukkan jam 9 dan kita sebelum ditutup saya kasih, boleh kalau ada yang mau bertanya, mungkin 1 pertanyaan, 2 pertanyaan silakan. Sebelum kita tutup dengan doa. Saya Pak Yudi. Oke, silakan. Ini tentang produk Pak Yudi ya, tentang gamat. Itu yang spirulina itu apa bisa untuk menurunkan berat badan, Pak? Oke. Pertanyaan bagus buat Bu Jumi ya ini ya, Mbak Ayitin ya, ya spirulina itu kandungan di dalamnya kan serat ya, serat yang dikatakan sebagai superfood, makanan super. Apakah bisa buat menurunkan berat badan? Bisa, cuman memang prosesnya tidak begitu cepat. Ya, biasa karena namanya fungsi serat kan memang membersihkan pencernaan dan akan membuat kalau pencernaan bersih berarti kulit juga nanti terbawa akan ikut bagus. Lalu berat badan bisa turun? Iya bisa, cuman butuh waktu. Memang ada rata-rata produk-produk yang untuk penurun berat badan di dalamnya ada kandungan spirulinanya. Kenapa? Karena spirulina itu bisa bikin kita jadi tahan lapar. Makanya kalau kita suplemen misalnya sama orang puasa ya, orang puasa gitu, itu sahurnya itu biasanya minum spirulina. Akhirnya sepanjang puasa dia nggak cepat lemes ya, badannya juga nggak cepat lapar, tubuh perutnya nggak cepat lapar. Efeknya apa? Akhirnya badannya jadi langsing juga seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen langsing misalnya minum spirulina sebanyak-banyaknya bagus karena otomatis dia jadi nggak cepat lapar, otomatis terjadi pembakaran dan dia akan berat badan pasti turun. Itu gambarannya seperti itu. Ya karena dia kandungan seratnya tertinggi dan kandungan proteinnya ngalahin sayur-sayuran biasa. Saya baca di jurnal ilmiah, ya spirulina kita itu kandungan protein nabatinya itu 70%. Tinggi banget. Sementara sayur-sayur biasa, kandungan protein nabatinya itu cuma 3%. Gila jauh ya, 3% dengan 70%. Udah dahsyat. Makanya kenapa kalau orang minum spirulina, itu kayaknya badannya fit terus gitu. Nggak cepet capek ya. Karena kandungan spirulina itu, kandungan protein nabatinya 70%. Dan protein nabati kan protein yang bagus buat orang kanker ya. Itu sangat disarankan. Dan itu makanya kenapa spirulina juga direkomendasikan orang-orang yang sakit seperti kanker. Ya nggak cuma berat badan. Gitu Ayutin, ya. Iya, terima kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama. Oke, kebetulan untuk spirulina juga barangnya baru nanti ready mulai. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah pada pesan barang, ya dan yang udah dapat hadiah juga tadi, ini barangnya mohon maaf dari pabrik baru ready hari Sabtu sudah kita kirim semua. Ya, karena memang permintaan sangat tinggi, terutama yang untuk mata. Yang untuk mata ini luar biasa banyak sekali yang pesan ya. Dan ya insya Allah ini bisa jadi ladang rezeki
hutan kita yang gundul, hutan rezeki kita yang kemarin kena terseret tsunami, kena longsor ya. Ini insya Allah ini adalah salah satu bibit pohon kita yang bisa kita tumbuhkan untuk jadi ladang rezeki. Amin ya. Oke, siapa lagi yang punya satu lagi pertanyaan boleh sebelum kita tutup dengan doa? Oke, nggak ada ya. Oh, saya mau nanya Mbak Karsih kabarnya gimana? Yang kemarin sempat jatuh tuh, udah enakan badannya? Alhamdulillah sudah bisa naik motor, Pak. Alhamdulillah ikut seneng ya. Gamatnya udah sampai habis 1 botol atau belum sampai 1 botol? Tinggal 4 butir. Oh ya, oke. Berarti sudah hampir 1 botol. Alhamdulillah ya sudah bisa naik motor lagi. Ya lumayan parah juga kemarin tuh kalau enggak ke rumah sakit harus di ronsen gitu. Ya. Iya, betul. Oke, kasih ya pemulihannya jadi cepat banget ya. Karena pemulihan jaringan, cedera dalam ya itu cedera dalam itu. Itu ya Iya. cuman bisa salah satunya dengan itu. Selain dengan expand ya, juga dengan spirulinanya. Di Ionteranya juga tiap hari kan? Iya, Pak. Tadi pagi juga sudah di ion. Oh, oke. Good. Alhamdulillah. Oke, berarti gaspol ya, Mbak Karsih. Hari ini udah bisa naik nyetir motor lagi. Yang penting tetap bersyukur dan hati-hati. Perjalanan selalu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih. Kami bahagia dan ucap syukur untuk apapun yang kami kerjakan hari yang lalu maupun hari ini dan seterusnya. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan selalu mendapatkan jalan dan petunjuk yang terbaik darimu. Untuk kami yang ada di klub 100 juta ini meraih impian-impian kami. Yang belum punya rumah, Allah berikan jalan dan petunjuk untuk kami memperoleh rumahnya, impian kami. Yang mau umroh, Allah berikan jalan dan petunjuk sehingga mendapatkan perjalanan umrohnya. Yang menginginkan keuangannya jauh lebih sehat, Allah berikan dengan cara semuanya yang kami minta, impian kami dengan terwujud dengan cara yang mudah, ajaib, menyenangkan, dan bisa memberi manfaat buat kami, buat keluarga, dan buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Oke, pada saat Al-Fatihah, Bapak Ibu bayangkan impian Bapak Ibu sudah terwujud. Sambil Al-Fatihah, misalnya punya rumah, bayangkan sudah ada di dalam rumahnya yang diinginkan. Kalau pengen umroh, bayangkan Anda sudah berada di tanah suci, di sisi Ka'bah, sedang umroh. Kalau Anda pengen bayar hutang, bayangkan bukan hutangnya, tapi bayangkan Anda sedang pegang uang puluhan bahkan ratusan juta di dalam rekening Anda atau ada di dalam genggaman Anda. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, senyum. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Allah untuk perwujudannya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, salam sejahtera berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yudi. Teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya, Pak Irfan. Oke, kami tutup ya. Oke. Oke. Sampai jumpa hari Sabtu. Terima kasih.